Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kemarin penguasaan orang-orang Romawi yang ada di Yaman ya. Terus selanjutnya adalah kita membahas tentang penguasaan orang-orang Persia yang ada di Yaman. Jadi sesuai yang telah kita ketahui bahwasanya setelah orang-orang Romawi ya, yang di bawah kekuasaan seorang yang namanya Arbat ya, kemudian diganti oleh Abraha, orang-orang dari utusan dari kerajaan Romawi ya, Kristen, itu salah satu anak dari kerajaan Persia ya, yang beragama Majusi atau Yahudi yang bernama kemarin itu yang berkuasa di Nuwas, itu adalah salah satu anaknya ya, Said bin Bahzan. Ini Said bin Bahzan itu melarikan diri ke Persia untuk minta bantuan karena kerajaannya, orang tuanya tadi itu diserang oleh orang Romawi, orang Kristen ya, yang akhirnya Said bin Bahzan ini melarikan diri untuk minta bantuan ke Persia, sehingga semasa Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah itu, sehingga di situ terjadi kekosongan kekuasaan ya. Sehingga kesempatan buat Said bin Bahzan tadi itu yang diberi amanat oleh Kekaisaran Persia untuk menguasai kekuasaan di Yaman tadi, sehingga Persia ya, atau Yaman tadi bisa dikuasai oleh orang-orang Persia. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika Kisra Persia mengangkat Said bin Bahzan tadi sebagai raja di Yaman ya. Akan tetapi Said tadi terbunuh. Akhirnya Kisra mengirim namanya Wahrus untuk menguasai di Yaman atau ya, setelah ya, sebagai utusan dari Persia. Kemudian Wahrus di masa kekuasaan Wahrus inilah dalam sejarah dicatat bahwasanya dia memeluk agama Islam, mengikuti Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah kerajaan Hira. Ini adalah kelanjutan daripada kerajaan tertua juga di Jazirah Arab ya, dimana ini berdiri pada abad ke tahun abad 111 atau 11 Masehi, hingga sampai datangnya agama Islam pada zamannya Nabi Muhammad. Terus selanjutnya adalah Ghassan, kerajaan Ghassan dan Hijaz. Jadi setelah Yaman tadi dikuasai oleh Persia ya, dan adalah salah satu dari rajanya ya, yang namanya Wahrus, itu tadi akhirnya masuk Islam ya. Orang-orang Romawi ya, termasuk Raja Abraha yang sudah mati juga karena ingin menghancurkan, diserang oleh Bani Babil. Akhirnya kekuasaan Romawi ini kembali ke kekaisarannya di Bizantium, di Romawi sana. Akan tetapi kerajaan yang awal mulanya memasukkan ke agama Nasrani waktu itu adalah kerajaan Ghassan. Kerajaan Ghassan ini yang berada di sebelah selatan dari negara Syam atau Syria, di mana mereka itu sangat meyakini dan juga sangat fanatik terhadap Romawi, terutama dalam beragama Nasrani. Jadi salah satu dari kerajaan di Jazirah Arab yang berhasil atau mempunyai jasa besar untuk masukkan agama Nasrani itu adalah kerajaan Ghassan ini. Akan tetapi di Makkah itu ada salah satu kerajaan juga namanya Hijaz ya, di mana salah satu kerajaan Hijaz ini adalah Ka'bah itu berada. Di Hijaz ibaratnya itu seperti kota. Jadi kota Hijaz ini di mana kota Ka'bah itu berada. Hijaz ini berada di Hijaz ini salah satu, di mana di situ ada peninggalan yang namanya Ka'bah tadi.
Ka'bah yang merupakan salah satu peninggalan para nabi-nabi ya, sebagai pembawa agama samawi atau agama langit, yaitu agama Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi tadi itu. Ya, yang sesuai dengan sejarah bahwasanya ya, kota Mekah ini ya, yang di situ adalah Ka'bah yang ada di dalam kota Hijaz ya. Jadi kalau kita itu ditanya ya, sebetulnya Ka'bah itu bukan di Makkah tapi di kota Mekah, di kota Mekah. Kalau misal kita ditanya di mana kan Ka'bah itu, ya, Ka'bah itu berada di kota Mekah, yaitu di mana di situ ada kota provinsinya yang namanya adalah ibarat kota provinsi itu adalah Hijaz. Di situ ada Ka'bah dan di sampingnya ada sumur Zam-Zam yang merupakan peninggalan daripada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Ya. Itu ada 10 jabatan tinggi, ya, jabatan tinggi untuk menjaga keberlangsungan dan keberadaan Ka'bah serta sumur Zam-Zam. Itu ada 10 jabatan yang diberikan oleh kaum Quraisy, ya, di mana di situ Hijaz, kemudian di situ ada suku Quraisy, ada sukunya yaitu suku Quraisy ya, yang diberi amanat untuk memegang pertama adalah hijabah, menjaga kunci Ka'bah, kemudian Sikoyah itu menjaga air dan mata Zam-Zam ya. Kemudian dia kekuasaan sipil dan kriminal, bagian untuk mengadili kalau ada orang itu berbuat kejahatan, dan Sifarah kuasa usaha negara dan duta, dan Liwat jabatan ketentaraan, Rifadah pengurus pajak pada miskin, Najwa jumlah dewan, Khaiman pengurus bali musyawarah, Fauzina jumlah keuangan, dan Azim penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Ini mereka ya, masih menganut pada agama sebelumnya yang percaya kepada animisme, kekuatan roh dan kekuatan makhluk halus. Nah, ini mereka itu masih diberi kekuasaan untuk menjaga dan melestarikan peninggalan yaitu Ka'bah dan sumur Zam-Zam yang sampai hari ini ya, sampai sekarang ini. Jadi mereka itu ada bagian-bagian yang menjaga Ka'bah itu tadi. Dalam istilah itu ditunjuk dari setiap suku dan kabilah kaum Quraisy tadi itu untuk menjaga keberadaan dan keberlangsungan Ka'bah serta sumur Zam-Zam. Sehingga disebut Ka'bah kota Mekah itu ya, dengan kota Madinah itu dalam sejarah itu disebut Haromaini. Haromain itu artinya dua tempat yang diharamkan. Sehingga kenapa? Meskipun karena apa ditakutkan tadi karena ada sebagian suku dalam sejarah tadi seperti Gosan ya, kemudian ada bekas peninggalan Himyar, kerajaan itu yang sebelumnya itu menganut agama Nasrani. Ya mungkin sebagian juga ada yang sekarang masih menganut agama Nasrani. Karena di situ ada kota Haromain, artinya dua tempat yang diharamkan. Artinya apa? Jadi orang Kristen, orang yang selain agama Islam itu memang di sana diharamkan untuk masuk di batas-batas wilayah Mekah. Dan bahkan di sana tidak boleh membunuh hewan atau tumbuhan. Karena di situ disebut adanya namanya tanah haram itu, Masjidil Haram. Itu karena di situ diharamkan kalau orang sana itu membunuh atau mematikan atau mencabut tumbuhan atau membunuh hewan, kena denda kan itu. Sehingga disebut Haromain, jadi dua tempat yang diharamkan. Lebih-lebih diharamkan kalau ada orang yang beda agama seperti orang Nasrani. Jadi mereka tidak boleh masuk di wilayah Mekah itu, di wilayah Haromain itu, di tempat Ka'bah itu. Ya, ada semacam patok-patok atau tanda-tanda di sekitar ratusan kilometer dengan Ka'bah itu menjadi wilayah Masjidil Haram, yang dimana itu kalau orang itu membunuh hewan atau mencabut tumbuhan itu dikenakan denda ya, di situ. Itu salah satu kelebihan daripada Masjidil Haram ya, karena di sana itu adalah tanah haram kan gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang selain orang agama Islam yang masuk ke sana? Itu ada jalan tersendiri. Jadi jalan rayanya itu ada tulisannya, kalau ini ada jalurnya orang Islam, dan yang sebelahnya itu jalurnya non Muslim. Ada Muslim dan non Muslim, baik itu pakai kendara atau tidak, karena di situ sudah menjadi tanah haram.
haram, karena tidak boleh orang non muslim itu kecuali dia itu masuk Islam sehingga dia bisa masuk di tanah haram atau Masjidil Haram, baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, di sana ada patok-patok itu. Yang mana dalam sejarah itu memang dijelaskan lebih detail bahwasanya tanah haram yang mana itu adalah batas termasuk keistimewaan tanah kota Mekah, ya, Mekah di suku Hijaz ini, yaitu karena di situ ada cerita yang mana tanah haram itu memang dimuliakan karena suatu saat itu tidak bisa ditembus oleh Dajjal. Jadi pada hari kiamat itu nanti itu Dajjal tidak bisa masuk di wilayah Masjidil Haram, tidak bisa masuk. Jadi ada karena dijaga oleh malaikat. Sehingga Dajjal tidak bisa memasuki menembus kota Mekah, sehingga disebut kota Haramain atau Masjidil Haram gitu. Tempat masjid atau batas-batas wilayah yang di situ ada sejarahnya kalau Dajjal itu tidak bisa masuk ke kota Mekah. Ya. Itu jadi ini memang ya, dalam sejarah seperti itu, sehingga sampai nanti itu Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa yang diturunkan Allah yang masih sekarang itu di langit, yang nanti yang akan membunuh Dajjal. Jadi sedikit cerita tentang kota Mekah ya, yang mana kota Mekah itu Ka'bah itu berada di kota Mekah, di kotanya yang kotanya adalah Hijaz, kotanya Hijaz. Dan di situ ya, di Hijaz itu ada suku yang namanya suku Quraisy. Jadi Ka'bah itu berada di wilayahnya kekuasaan suku Quraisy, di bawah kekuasaan ibu kota provinsinya adalah Hijaz, kemudian kotanya adalah kota Mekah. Nah, jadi keberadaan Ka'bah seperti itu. Ya, mungkin itu lebih detailnya dan coba nanti untuk bisa dipelajari, dibaca selanjutnya nanti untuk dipelajari supaya lebih paham. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.